مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله وارضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan ngaji sampai isya, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkah istiqomah kita untuk sholat berjamaah, untuk hadir majelis ilmu, mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah, rizkinya dilancarkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jika kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sudah berusia lebih dari 13 abad lamanya. Dan beliau Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dilahirkan di Mesir dan termasuk ulama besar abad pertengahan. Bahkan diceritakan beliau ini melahirkan karya-karya monumental
sekitar 150 karya. Dan salah satu karya yang sampai sekarang digunakan oleh umat Islam yaitu kitab Bulughul Maram, yang insyaallah pada kesempatan malam ini akan saya baca. Dan yang pertama akan saya baca adalah tentang Babul Miyahi, bab yang menerangkan tentang air. Jadi kitab Bulughul Maram ini isinya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis-hadis ini disusun berdasarkan urutan ilmu fikih. Makanya bab yang pertama ini Babul Miyahi, bab yang menjelaskan tentang air. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Disebutkan dalam kitab ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berbicara, pernah menerangkan tentang masalah air laut. Apa kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu, bahwa air laut itu adalah air yang suci mensucikan. Al-hillu maitatuhu, serta bangkainya halal untuk dimakan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam dan Ibnu Syaibah. Dan redaksi hadis menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Tirmizi. Begitu juga Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Jadi banyak imam-imam yang meriwayatkan hadis ini. Dikatakan bahwa hadis ini merupakan salah satu dalil untuk bersuci yang mencangkup banyak hukum dan kaidah penting. Jadi suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengabarkan kepada para sahabat bahwa hukum bangkai binatang yang di laut itu berbeda dengan hukum bangkai binatang yang ada di darat. Contoh, misalkan ada kambing mati jadi bangkai, halal atau haram nggak dimakan? Haram. Sapi mati jadi bangkai, halal atau haram? Haram. Tapi berbeda, Nabi mengatakan al-hillu maitatuhu, kalau bangkai yang ada di laut halal. Ada ikan mati ngambang di laut, terus kita ambil, kita goreng, halal atau tidak? Halal, gak perlu disembelih. Ada ikan hiu, halal gak dimakan? Halal, selama kita tidak dimakan duluan, gitu aja. Okay? Ikan hiu, makanya ada yang jual sirip hiu, ada kan Pak? Ya, di restoran-restoran halal. Kenapa? Ikan laut. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan anjing, anjing itu haram atau enggak? Kalau seandainya anjing kita makan, haram atau halal? Haram. Tapi kalau namanya anjing laut, itu binatang laut atau bukan? Binatang laut. Halal atau haram? Halal. Semua yang ada di laut halal. Makanya Nabi mengatakan al-hillu maitatuhu. Nabi ingin mengabarkan bahwa beda bangkai yang ada di darat dengan bangkai yang ada di laut. Supaya apa? Supaya tidak ada anggapan bahwa bangkai laut dan air lautnya itu najis. Karena memang air laut itu hukumnya suci, mensucikan. Makanya Nabi mengatakan huwa tahuru ma'uhu, airnya suci, mensucikan. Bisa dipakai wudhu, bisa dipakai mandi wajib. Bahkan kalau kita mandi di laut, langsung kita niat nyemplung, blung, saya mandi besar karena menghilangkan hadas besar karena Allah. Sudah, nggak usah pakai gayung, langsung nyelam aja di bawah laut, kita niat mandi wajib, itu sudah terangkat hadas besar kita. Meskipun air laut itu rasanya asin, tetap nggak pengaruh, tetap airnya suci, mensucikan. Dan ini hadis ini juga jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya ini akan melaut. Saya akan melaut, tapi saya ini hanya membawa air sedikit. Yang air ini saya gunakan untuk minum. Kalau seandainya waktu sholat tiba,
saya pengen berwudu dan air yang saya bawa untuk minum ini saya pakai wudu, habis saya. Bisa-bisa saya kehausan. Apakah boleh saya minum dengan air? Kok minum sih? Apa? Berwudu dengan air laut? Maka Nabi menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut suci, mensucikan, meskipun airnya asin, suci. Bahkan bangkainya halal untuk dimakan. Jadi dari hadis ini ada pelajaran penting buat kita. Yang pertama adalah ketika khawatir akan kehabisan air minum, dan khawatir kalau misalkan kita pakai untuk berwudu atau bersuci malah kita jadi kehausan, maka seseorang diperbolehkan untuk tidak menggunakan air untuk berwudu. Misalkan posisi di laut, bisa menggunakan air laut untuk berwudu. Di posisi sungai, boleh pakai air sungai. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa air laut itu hukumnya suci, mensucikan. Bisa kita pakai wudu, bisa kita pakai mandi wajib, bisa kita pakai untuk mensucikan diri dari najis, bisa. Yang ketiga, bangkai binatang laut halal untuk dikonsumsi. Ikan paus, ikan hiu dan lain sebagainya. Yang keempat, ini pelajaran penting, menjawab pertanyaan dengan jawaban yang lengkap walaupun menyentuh sesuatu yang tidak ditanya. Coba, padahal Nabi itu cuma ditanya, ya Rasulullah, apakah boleh saya berwudu dengan air laut? Jawabannya kan harusnya cuma boleh, air laut itu suci. Tapi Nabi melengkapi jawabannya, melengkapi dengan sesuatu yang tidak dijawab, bahkan bangkainya halal. Ini mengajarkan kepada kita, kalau kita menjawab pertanyaan orang lain harus lengkap, jangan setengah-setengah. Nah, ini pembahasan dari hadis yang pertama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjutkan ke hadis yang kedua, ada yang mau ditanyakan? Ada? Masih belum? Kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua dikatakan dalam hadis, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya hakikat air itu adalah suci dan mensucikan. Tidak ada sesuatu pun yang membuatnya menjadi najis. Akhrajahu as-salasatu wa sahhahahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 imam dan dinilai sahih oleh Imam Ahmad. Jadi hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab pertanyaan dari sahabat yang bertanya tentang hukum air yang diambil dari sumur Budho'ah. Jadi di zaman Nabi itu ada sumur namanya sumur Budho'ah. Sumur Budho'ah ini tempat yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Terus bekas darah haidnya wanita dibuang di situ, bangkai dibuang di situ. Nah, para sahabat bertanya, bolehkah kami berwudu dengan air yang ada di sumur Budho'ah itu ya Rasulullah? Sedangkan sumur Budho'ah ini menjadi tempat pembuangan bangkai-bangkai anjing, ya, bekas haidnya wanita dan lain sebagainya. Bahkan segala sesuatu yang busuk dibuang di situ. Maka Nabi mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya hakikat air adalah suci dan mensucikan. Tidak ada sesuatu pun yang membuatnya menjadi najis. Kira-kira kalau air sumur itu lebih enggak dari 2 kullah? Lebih. Selama airnya lebih dari 2 kullah dan airnya tidak sampai berubah salah satu sifatnya, baik warna, bau, rasa, maka air itu tetap suci, mensucikan. Air laut misalkan, air sungai misalkan besar, lebih dari 2 kullah. Kalau seandainya tiba-tiba kita lagi wudhu di air sungai, kok tiba-tiba ada kuning-kuning lewat di depan kita, boleh nggak kita tetap berwudhu? Boleh. Yang penting jangan kuning-kuningnya diambil, tapi kita singkirkan saja, bah.
kita singkirkan, air yang lewat di depan kita tetap suci mensucikan. Karena apa? Air sungai itu lebih dari 2 kullah. 2 kullah itu ukurannya berapa? Panjang, lebar, tinggi 60 kali 60 kali 60. Ini berapa, Pak? 60 50. Nah, ini 50 tambah sedikit 60. Panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya 60. Kalau dijadikan liter, 216 liter. Nah, jadi dari hadis yang saya bacakan tadi, banyak perbedaan pendapat yang muncul di antara para ulama mengenai hukum air yang terkena najis. Jadi ada air terkena najis, terus sifatnya tidak berubah. Nah, di antara perbedaan di antara para ulama itu, yang pertama, Imam Malik berpendapat bahwa air itu suci baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit. Ada air sedikit, misalkan ukuran segelas, sedikit atau banyak, kemudian kejatuhan najis dan salah satu sifatnya tidak berubah, maka Imam Malik mengatakan air itu suci baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Air terkena hukum najis jika salah satu sifatnya baru berubah. Jadi baru akan najis kalau sudah berubah. Itu kalau pendapatnya Imam Malik. Baik air sedikit ataupun air banyak, kalau sudah berubah salah satu sifatnya, baik warna, bau, rasa, maka baru najis. Selama tidak berubah, misalkan ada air 1 gelas kok ada kotoran jatuh, selama tidak berubah, buang kotorannya, tetap suci. Itu katanya siapa? Imam Malik. Tetapi ulama kita, ulama Syafi'iyah dan juga ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah, jadi mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, istilahnya jumhur ulama mengatakan bahwa air itu ada 2. Yang pertama adalah air sedikit, yang kedua adalah air banyak. Air sedikit itu adalah air yang ukurannya kurang dari 2 kullah. Itu air sedikit. Contoh air 1 gelas. Kalau air sedikit, rumusnya kalau kejatuhan najis, baik baunya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah atau tidak berubah, mau berubah atau tidak berubah, yang penting airnya itu kurang dari 2 kullah, air sedikit, maka otomatis najis. Berbeda sama pendapat yang pertama. Sedangkan kalau air banyak, rumusnya air banyak itu ukurannya 2 kullah atau lebih. Kalau ada najis turun, ada najis jatuh, selama satu sifat di antara bau, warna, rasa tidak ada yang berubah, maka tetap suci. Tetapi kalau sampai salah satunya berubah meskipun banyak, misalkan baunya tiba-tiba berubah, bau bangkai, atau warnanya tiba-tiba berubah warna jadi darah, maka baru najis. Nah, itu perbedaan di antara para ulama. Kalau mazhab kita, yaitu tadi mazhab Syafi'i, kalau air sedikit kena najis, otomatis najis meskipun masih bersih. Tapi kalau banyak, dilihat dulu, oh bau, warna, rasanya tidak ada perubahan, suci. Kalau ada perubahan, baru najis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, dari 2 hadis yang saya baca, apakah ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo, kalau ada, monggo, Bah. Air sumur yang itu termasuk berupa sifat atau tidak? Bagaimana kalau misalkan ada air sumur yang banger? Apakah itu termasuk berubah sifat? Kalau kita ngebor, di perumahan-perumahan, Bah, itu baunya nggak enak airnya, bau tanah, kadang-kadang baunya nggak enak gimana gitu. Apakah itu suci atau najis? Sedangkan airnya sudah berubah. Itu baunya karena bawaan airnya, bawaan tanah, ya. Jadi bukan pengaruh dari bangkai dan lain sebagainya. Bangernya air sumur itu ya karena memang airnya jenisnya seperti itu. Jadi apa? Suci mensucikan. Tetapi kalau sudah jelas, misalkan kok di sumurnya ada bangkai, nah penyebab baunya itu adalah bangkai,
nah itu baru najis. Tapi kalau cuma bau tanah, bau air ya banger ya biasa, karena memang air sumur ya kayak gitu. Apalagi kalau tidak dalam bah ya, wong dalam ya tetap warnanya kadang-kadang masih kuning kok ya. Warna berubah kuning itu ya karena ya campuran tanah juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo bah. Ini kalau ada sumur galian seperti yang diterangkan tadi dekat tempat pembuangan sampah, nah itu kan ya sudah banyak najis yang dibuang di situ juga. Terus air yang di dekat itu bau atau berubah bau dan berwarna, itu bagaimana? Oke. Ada sumur, anggap sumur yang biasanya digerek itu Pak ya. Sumur yang gerek yang bulat itu Pak ya. Jadi biasanya orang-orang desa ya. Terus di sampingnya ada tempat sampah. Kok bau? Nah, baunya di situ kan bukan bau air, tapi bau sampah yang ada di sampingnya. Jadi apa? Tidak ada pengaruhnya kecuali sampahnya masuk ke dalam sumurnya. Nah, sampah itu kan ada yang najis, ada yang suci. Nah, terus merubah bau air, merubah warna air, baru itu jadi najis. Tapi kalau cuma di sampingnya, sumurnya juga di samping, bau ya karena bau ya udara, gak berpengaruh kepada air. Airnya warnanya beda, itu air sumur karena memang air sumur ya kayak gitu. Jadi tetap suci mensucikan. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Masih 2 hadis yang saya bacakan. Lanjut dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang berikutnya disebutkan di sini, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskan air kecuali oleh sesuatu yang dapat mengubah bau, rasa atau warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dianggap lemah oleh Abu Hatim. Walil Baihaqi, dan menurut Imam Baihaqi dikatakan di sini, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Imam Al-Baihaqi mengatakan air itu suci dan mensucikan kecuali jika berubah bau, rasa atau warna karena adanya najis yang masuk ke dalamnya. Nah, ini sebenarnya bah yang tadi jawabannya. Jadi kalau baunya, warnanya, kok rasanya beda, tidak disebabkan oleh najis karena memang zatnya airnya sendiri memang seperti itu, seperti air sumur, air sungai, bahkan warnanya kuning bah ya. Itu maka tetap pada hakikatnya suci mensucikan. Jadi hadis ini dapat dipahami bahwa air yang banyak sekalipun, meskipun lebih dari 2 kullah, itu bisa menjadi najis apabila benda najis yang menimpanya, yang masuk ke dalam air itu menyebabkan perubahan pada salah satu sifatnya, warnanya, apa baunya, apa rasanya, meskipun air yang banyak. Air misalkan di kamar mandi, bak mandinya lebih dari 2 kullah, kok tiba-tiba ada tai tikus banyak sekali, tiba-tiba berubah warnanya jadi hitam, baunya berubah, meskipun 2 kullah atau lebih, air itu menjadi najis. Tapi kalau misalkan 2 kullah atau lebih, ada tai tikus jatuh ke situ, tapi bau, warna, rasanya tidak berubah, tetap suci, tinggal diambil najisnya dibuang.
Ya, tinggal dialirkan lagi yang banyak, diluapkan biar nggak menjijikkan, ya Pak ya, karena ada campurannya. Bahwa saudara Sayyidina Muhammad ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ini masih seputar air. Jadi intinya bau, warna, rasa, gitu aja. Terus intinya lagi ukurannya 2 kullah atau tidak. Wes, itu saja. Lanjut. Oke. Yang keempat. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'a qullataini lam yahmil al-khabathah wa fi lafdhin lam yanjus." Akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika volume air telah mencapai 2 kullah, maka ia tidak dianggap mengandung kotoran, atau air itu statusnya adalah suci mensucikan. Dalam suatu riwayat disebutkan air yang lebih 2 kullah atau sama dengan 2 kullah dianggap tidak najis. Ya, dengan syarat tadi itu, bau, warna, rasa itu. Jadi Rasulullah selalu memberikan jawaban yang bijak saat sahabat bertanya tentang hukum pada beliau. Misalkan saat ditanya tentang air yang terdapat di padang Sahara, di dataran rendah, dan di sungai, beliau menjawab, apabila air sudah mencapai 2 kullah, ya tadi 60 kali 60 kali 60 atau 216 liter. Itu jumhur ulama. Imam-imam, ulama-ulama yang lain punya ukuran sendiri, kadang-kadang ada yang beda. Maka air itu selama tidak berubah bau, warna, rasanya, statusnya adalah suci mensucikan. Jadi dari hadis ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Satu, air sisa hewan ternak atau binatang buas. Kadang-kadang kan air ada air genangan terus binatang minum, Mbah. Kalau airnya itu 2 kullah, kemudian sebab binatang masuk ke dalam mandi, kok airnya itu berubah warna, bau, rasanya, najis. Tapi kalau tidak berubah, meskipun dipakai mandi, air kolam renang misalkan, kan banyak yang mandi di situ. Bahkan ada yang sampai kencing di dalam. Kira-kira air kolam renang itu suci apa enggak? Suci mensucikan, selama bau, warna, rasanya tidak berubah. Biasanya kan tetap bening kan? Selama tidak berubah, tetap suci itu. Air tambak, air apapun, pokoknya kalau lebih dari 2 kullah aman. Hah? Oprek. Terus yang kedua, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menjadikan hadis tadi sebagai dalil bahwa menurut keduanya, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, air yang banyak adalah air yang mencapai 2 kullah atau lebih dan tidak najis selama warna, rasa, dan baunya tidak berubah. Jadi kalau misalkan air kolam renang selama nggak berubah, meskipun ada yang pipis di dalamnya, suci. Air laut, apalagi air laut, suci. Air sungai. Kalau air banjir gimana? Banjir, warnanya sampai coklat, itu suci apa enggak itu? Suci, cuma kan kotor gitu aja. Beda antara kotor dan najis, itu beda. Kadang-kadang tempat itu bersih. Ya kayak misalkan masjid ini bersih, tapi belum tentu suci. Rumah kita bersih, belum tentu suci. Atau kotor, banyak debunya, belum tentu najis. Makanya hati-hati untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang wuduknya di rumah. Ya, meskipun tampak lantainya itu suci, bersih, jangan langsung habis dari kamar mandi langsung nginjak ke lantai. Ya,
Kecuali kita bisa memastikan lantai rumah kita suci, gak apa-apa diinjak. Tetapi kalau tidak bisa memastikan, minimal ada sandal yang di dalam. Habis dari kamar mandi, injak sandal, wes, langsung jangan turun. Kalau mau sholat di rumah langsung ke sajadah. Kalau mau langsung berangkat, pindah sandal yang lain. Jadi tetap dalam keadaan suci. Apalagi kalau rumah ada anak kecilnya, kan gak bisa memastikan. Kencing di sana, kencing di sana. Ya, kadang-kadang kencingnya ya cuma dilap gini. Itu najis semuanya itu. Kaki habis wudhu pasti basah. Ketika kita menginjak lantai yang kering, najis, maka najisnya berpindah ke kaki. Dibawa ke masjid, kita sholat maghrib. Sholat maghribnya sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena sholat dalam keadaan najis. Tuh, makanya harus hati-hati juga. Ya, siapkan sandal di dalam rumah. Kalau misalkan tidak bisa memastikan lantai yang ada di rumah suci. Tapi kalau bisa memastikan, gak apa-apa, aman. Makanya ngelap seperti ini nih gak bisa. Cara mensucikan itu harus dialirkan nanti air itu. Harus dihilangkan bau, warna rasanya, benda najisnya harus dihilangkan, terus keringkan dulu, baru alirkan. Sret. Gitu cara mensucikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Ada? Masih belum? Ibu, ada pertanyaan? Belum. Oke, kita lanjut. Hadis yang kelima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Janganlah salah satu di antara kalian mandi di air yang tergenang atau tidak mengalir ketika ia dalam keadaan junub. Dalam hadis yang lain dikatakan walil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi wali muslimin minhu wali Abi Daud wala yaghtasilu fihi minal janabati. Jangan pernah sekalipun salah seorang di antara kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Sementara itu dalam riwayat Muslim darinya, dalam riwayat Abu Daud, dan janganlah ia mandi junub di dalamnya, di air yang tergenang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabatnya, ya termasuk kita, ini larangan untuk kita, mandi junub dengan air sedikit. Ada air tergenang sedikit nyemplung, bisa jadi airnya berubah menjadi air mustakmal. Air mustakmal itu air yang digunakan untuk wudu, mandi junub. Netesnya itu, lepasnya dari wajah kita itu air mustakmal. Kalau airnya banyak, apakah boleh? Boleh. Kalau airnya banyak, sumur, laut dan lain sebagainya. Nah, ini Nabi mengatakan melarang sahabatnya mandi junub dengan air sedikit dan tidak mengalir. Kenapa? Karena khawatir air tersebut akan berubah. Kalau sedikit khawatir berubah warna, bau, rasanya, sehingga akhirnya apa? Tidak bisa mensucikan. Tidak bisa bersuci dengan air itu kalau sudah berubah. Dan hadis ini juga berisi mengenai larangan buang air kecil. Kalau ada air tergenang, jangan buang air kecil di situ. Yaitu khawatir berubah, kecuali airnya banyak dan dipastikan tidak berubah. Apalagi bagi orang yang junub, ya, kalau bisa jangan nyemplung gitu loh. Kalau misalkan mau mandi dengan air yang sedikit gak apa-apa, airnya juga cuma ada satu timba, pakai gayung, boleh, gak apa-apa. Jadi larangan itu menjadi makruh apabila dilakukan di air yang banyak. Ya, nyemplung misalkan airnya banyak, nyemplung langsung, makruh selama tidak berubah bau, warna, rasanya. Jadi pelajaran dari hadis ini, larangan bagi orang junub mandi di air tergenang.
Yang kedua, air tidak akan najis dengan mandinya orang junub, akan tetapi akan hilang sifat mensucikannya, atau kita kenal dengan air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air mustakmal itu suci, tapi tidak mensucikan. Suci artinya apa? Boleh dipakai minum. Air mustakmal itu boleh. Wudhu misalkan, airnya ditadahi gelas, kemudian dipakai untuk minum, boleh kalau nggak jijik. Kenapa? Air mustakmal itu tetap suci, hanya saja tidak mensucikan. Artinya nggak bisa dipakai wudhu lagi, nggak bisa dipakai mandi wajib lagi. Itu namanya air mustakmal. Yang ketiga, ada larangan buang air kecil di air yang tidak mengalir. Karena apa? Khawatir nanti bisa merusak airnya, baunya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah. Karena kalau sudah berubah, nanti status air berubah menjadi najis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Masih belum? Nggih, monggo. Gimana? Air yang di kolam renang. Apakah air yang di kolam renang bisa dipakai berwudu? Saya tanya, air di kolam renang ukurannya lebih enggak dari 2 kullah? Lebih. Karena 2 kullah itu kan cuma 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Kolam renang itu lebih. Wong dalamnya aja kadang-kadang ada yang 2 meter, 3 meter. Selama airnya tidak ada perubahan, satu sifat dari bau, warna, rasanya masih jernih, boleh dipakai berwudu. Ustadz, banyak anak pipis di dalamnya, tetap ya. Jadi kalau air banyak, meskipun kejatuhan najis, selama tidak berubah rumusnya, selama tidak berubah bau, warna, rasanya, tetap suci mensucikan. Ya tinggal kita jijik atau tidak, kan gitu. Pipis orang ini, kan? Jijik atau tidak, tapi tetap suci. Ya, jadi gimana? Air di kolam renang selama, jadi tetap ada syaratnya, selama bau, warna, rasanya tidak ada perubahan, tetap boleh dipakai berwudu. Bahkan mandi wajib boleh. Misalkan lagi junub, langsung loncat, oh saya mandi wajib karena Allah Ta'ala, langsung suci. Yang penting bisa memastikan semuanya basah gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo Bah. Air kolam renang tadi kan bau kaporit, itu termasuk berubah sifat apa tidak? Air kolam renang tidak hanya kolam renang, PDAM ya, kadang-kadang baunya kaporit ya. Apakah itu sudah dikatakan air yang berubah? Air yang berubah itu cara menentukannya, kalau kita ambil 1 gelas air ya, 1 gelas air masih jernih, ini berarti namanya kan masih air. Ditanya kepada orang yang tidak ada di tempat sini, ini namanya apa? Air tumpah. Kemudian kita kasih kopi, kita tanya ke orang lain, ini apa? Air kopi. Berubah kan namanya? Air kopi sudah nggak bisa. Kalau orang sudah mengatakan nama yang berubah, bukan air tapi air kopi, air teh, air sirup, itu sudah tidak bisa berubah. Nah begitu juga dengan air kaporit. Bukan air kaporit, air yang dicampur kaporit. Cara menentukannya, ambil air 1 gelas, tanya ke orang yang di luar, ini apa? Kalau orang lain sampai mengatakan itu air kaporit, berarti air sudah berubah, tidak bisa dipakai. Tapi kalau orang masih mengatakan itu air, boleh dipakai meskipun baunya bau kaporit. Begitu juga air PDAM, kadang-kadang bau kaporitnya kecium, tinggal ambil air apa? Ya air, ya wis bisa gitu. Tapi kok tiba-tiba air apa? Karena ada putih-putihnya, ini air kaporit ya, wis gak bisa. Gitu caranya, ya. Cara menentukan bisa atau tidak bisanya dipakai. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Jelas? Oke. 1 lagi. Kurang berapa menit kan? 10 menit. Oke, 1 lagi. Oke, Mbah, monggo. Sumur.
Sumur dekat sapi tank. Biasanya meresap. Ada aturannya sebenarnya. Membuat sumur jaraknya dari sapi tank itu berapa? Ada aturannya. Jangan terlalu dekat. Kenapa? Apalagi kalau misalkan membuat sapi tanknya itu hanya bentuknya tanah, nggak di apa namanya Pak? Di semen ya, di plester. Kalau di plester ya masih aman lah, tidak nembus. Tapi kalau tanah itu ada kemungkinan meresap. Makanya ada aturannya. Ukurannya itu jangan terlalu dekat. Di sampingnya sapi tank, sampingnya sumur. Akhirnya ngambil warna kuning ini. Nah kita lihat, curiga ini kayaknya serapan nih, najis. Kalau bisa kalau itu serapan najis, ya. Makanya harus ada jaraknya kurang lebih berapa, Bah? Biar gak nyerap itu. 2 meter ya dekat, Bah. 2 meter lah saya sama Abah, ya. Terlalu dekat. Kalau nggak salah itu 10 meter. Sini sapi tank, berarti 10 meter. Lumayan, ya sama Ustadz ya 10 meter ya Ustadz ya. Pojok sana. Jadi minimal sini sampai sana. Kalau dekat 2 meter sini ya serapan bisa, apalagi tidak diplester. Kalau diplester kan masih untuk nyerap masih ada kemungkinan susah. Tapi kalau tanah langsung tanah nyerap itu namanya air itu masuk. Ya kalau saya ya lebih baik ya jangan pakai air sumur itu, khawatir ada resapan dari sapi tank itu jadinya najis gitu. Apalagi sudah ada tanda-tanda baunya kok nggak enak. Itu sudah perlu dicurigai juga, Mbak. 2 menit lagi. Oke. Apa? Gor apa? God. Oh, God. God misalkan Godnya jaraknya 2 meter, terus sebelahnya sumur. Sumur itu kalau nggak salah, kalau sumur yang lubang itu yang dikerek itu sampingnya kan kayaknya di Mbak ya, bukan tanah, apa namanya, batu, betul? Iya kan ada gininya kan, dan dalam ke bawah, dan kedalamannya itu biasanya lebih dalam daripada got. Nah ya, dan got juga itu masih ada pinggirannya. Ya kalau yang got yang ada kayak di semen aman kalau kayak gitu. Namanya air. Kita lihat, namanya air ya itu kita lihat tanda-tandanya. Oke? Kalau sudah itu kok bau gotnya, apalagi pas banjir, itu kok bau got ya. Ya sudah, kalau sudah bau got, sudah tanda-tanda jangan dipakai dulu. Tapi kok tiba-tiba berubah 1 minggu kemudian berubah, oh ini kayaknya wis jernih ini, ya harus dilihat. Nah iya. Makanya ya cari sing aman buat sumur itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Berapa menit dan habis dah? Oh, habis. Nah ini sudah. Oke, waktunya sudah habis. Paling tinggal 1 menit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.